Bismillah, kalau Samsung bikin produk yang ada akhirannya core, bisa dipastikan positioningnya di bawah produk mereka yang lain. Termasuk TWS earphone terbaru ini, Galaxy Buds Core. Harga rilisnya langsung digetok di bawah 1 juta, tepatnya Rp799.000, tapi langsung ditempel diskon lagi 100.000. Itu pun belum dipotong promo marketplace ya. Jadi dengan membayar total 630 ribuan, saya dapat TWS dengan spek Bluetooth versi 5.4 dengan kodek SBC dan ESC dan juga kodeknya Samsung yaitu SSC. Tenang, yang ini sudah punya ANC dan transparency mode juga, plus ada ENC buat calling tentunya dengan total 6 mikrofon. Punya in-ear detection juga, waterproofnya sudah mengantongi rating IP54. Lalu per buds-nya punya baterai 65 mAh dengan 500 mAh di charging case-nya. Kali ini case-nya tidak mendukung wireless charging ya. Dan salah satu yang terasa membedakan kelasnya adalah lid-nya. Ia hanya berupa plastik kopong. Silakan bandingkan, ini tidak seperti Galaxy Buds 2 saya misalnya yang punya penahan agar lid ini lebih ampeg alias solid terasa. Tapi ukuran cradle alias charging case-nya masih sama, jadi kita bisa gunakan aksesoris lama untuk Buds Core ini. Atau kalau mau beli protective case baru, silakan cari yang buat Buds Live, Buds Pro, maupun Buds 2 dan Buds FA ya, semuanya sama. Yang beda cuma Buds 3 series. Nah, finishingnya all glossy, pilihan warnanya basic saja, hitam dan putih. Tidak ada aksen atau kombinasi warna seperti di Buds FE, benar-benar to the point ya, ke intinya langsung, sesuai namanya, Buds Core. Lalu saat dipakai, saya butuh menyesuaikan fittingnya dulu agar masuk lebih dalam ke telinga. Karena bisa dilihat, nozzle alias corong keluaran audionya lebih panjang dari TWS pada umumnya. Hasilnya jadi lebih melekat di telinga, terlebih karena ada fin alias wingtip karet yang membantu menahan posisi buds ini di daun telinga. Kalau udah dapat posisi yang pas, isolasinya tuh kedap banget dan ANC-nya yang cukup namun tidak terlalu deep, jadi terbantu banget. Sementara transparency mode juga signifikan membuat suara luar terdengar masuk ke dalam. Tapi jangan lupa karena ini isolasinya ketat dan juga dalam, sering-sering dilepas ya untuk memberi waktu telinga menerima udara segar. Ini demi kesehatan pendengaran kita. Anyway, untuk aplikasi padanannya jangan lupa install Galaxy Wearables agar nanti dipandu untuk download modul tambahan Galaxy Buds Core dari Play Store juga ya kalau di Android. Nah, di aplikasi ini kita bisa ubah ambience mode, set aksi touch control-nya, kemudian ubah equalizer, dan beberapa fungsi lain yang biasa ada di earphone Samsung namun jarang saya sentuh. Plus tentunya Find My Earbuds. Anyway, saya nggak jajal di HP Samsung ya kali ini. Lanjut, hasil pengujian ala saya menunjukkan bahwa di Bashaker Test, meski power terasa cukup besar, tapi tidak loose ya, pun aman dari rattle maupun burst. Jadi kualitas drivernya tidak ada masalah. Kemudian virtualisasi 8 arah aman, akurat, dan terasa hidup sekali. Even saat main game juga, arah tembakan lawan bisa ditebak dari mana dengan sangat baik. Stagingnya terasa luas namun masih sesuai kelasnya. Separasi instrumen juga jelas seperti seharusnya. Lalu buat delay video ini minim, nyaris nggak kerasa, dimana buat nonton YouTube nggak kejar-kejaran lah antara suara dengan gerak bibir si hostnya. Dan delay gaming ada 2-3 ekor langkah saat saya hentikan lari di dalam game PUBG Mobile dan suara lain seperti mendarat ke tanah sudah hampir sinkron, namun kalau disimak dengan seksama masih ada jeda yang minim. Sayangnya tidak ada gaming mode ya sejauh ini waktu saya cek di Galaxy Wearables tadi. Lanjut, saya cek karakter suaranya. Saya menilai memang ini cukup balance. Meski tuningan standarnya tetap memberi highlight lebih buat si bassnya. Di mana bassnya itu bulat dan tebal, cukup deep dan juga nonjok, berekor tapi sedikit saja, pace-nya agile alias lincah, ini asik nih bassnya. Boomnya nggak kerasa, jadi suara bass tidak melebar alias tetap fokus. Sementara vokalnya clear dan berbobot, secara umum juga masih balance, gaung ambience terasa cukup signifikan, bukan yang paling natural tapi masih sangat enjoyable buat berbagai kebutuhan multimedia. Nah, treble di sini kerasa banget distorsi bassnya memang nyata, ceringnya jadi kurang clear, cenderung agak boxy dan memantul juga, namun sparklingnya masih hadir, cukup terasa. Tidak runcing, namun agak kena efek wamnya.
FYI, itu merupakan penilaian saya dengan default equalizer yang mana adalah balance ya. Di equalizer ini, bassnya saya suka, cuma vokal dan treble agak berat dan terdistorsi. Vokal paling cocok buat saya ada di mode equalizer yang clear. Sementara treble paling cering dan bright ada di mode dynamic atau treble boost. Tapi bassnya nggak seenak di balance tadi. Jadi silakan kamu pilih sesuai selera di mana preset equalizer yang disediakan mampu ngedrive karakternya dengan baik kok. Nah, buat pengguna HP Samsung yang budgetnya maksimal 1 juta, ini bisa dipertimbangkan. Memang sih beberapa Galaxy Buds seri lama juga bisa dibeli di bawah 1 juta sekarang. Cuma yang baru rilis biasanya masih punya baterai yang prima. Iya, ini akan berguna jika kamu memang sudah punya ekosistem Samsung dengan ID yang sama. Nanti bisa pindah-pindah device dengan seamless ya ke tablet atau juga smartwatch. Kalau nggak harus pakai TWS Samsung, saya sarankan simak review Irfan Free Pro 3 yang pernah saya buat. Harganya sekarang setara tuh sama Buds Core ini. Oh, saya hampir lupa ya, sampel mikrofonnya silahkan dicek setelah ini. Nah, ini dia contoh perekaman audio dari TWS barunya Samsung Galaxy Buds Core ya. Silahkan dibandingkan dengan mikrofonnya Oppo Reno 14 5G di mode biasa. Lalu sekarang saya nyalakan sound focusnya buat kurangi noise-nya ya. Silahkan dibandingkan. Gimana noise-nya? Lebih senyap pakai sound focus di kamera Oppo atau dari INC ya, kalau rekam suara INC-nya Galaxy Buds Core. Boleh disimak ya. Sekarang saya akan berhenti bicara dulu, perhatikan juga noise-nya. Sekarang saya kembali berbicara, tadi noise-nya gimana? Hilang juga atau malah lebih mendominasi pas saya nggak bicara ya? Sekarang saya matikan kipas angin dan video cafe noise yang dari tadi saya simulasikan buat noise agar teredam gitu ya. Silahkan disimak. Segini untuk sebuah TWS harganya 700 ribuan. Bisa dipakai nggak buat komunikasi? Bagus nggak mikrofonnya? Total ini ada 6 mikrofon ya. Boleh komen. Seperti biasa, silahkan memutuskan sendiri. Tapi kalau mau beli, produknya tinggal diklik. Link di deskripsi juga ada. Sok atulah, saya tutup dulu ya videonya. Hatur nuhun sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Aa Gogon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.